Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 388 Formasi Teleportasi Besar. Dibandingkan dengan saat Jiang Chen datang ke lautan sebelumnya, dia jauh lebih kuat sekarang, dan dia beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia terbang dengan kecepatan penuh, Nangong Wentian tidak mampu mengimbanginya, jadi Jiang Chen harus menggendong Nangong Wentian agar bisa terbang dengan kecepatan penuh. Ini benar-benar memberikan pukulan berat bagi Nangong Wentian, karena bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang jenius di generasinya, seorang talenta muda yang terkenal dari keluarga Nangong. Dia tidak pernah diyakinkan oleh siapapun dari generasi muda, tetapi jika dibandingkan dengan Jiang Chen, kesenjangan di antara mereka terlalu jelas. Jiang Chen hanyalah monster yang tidak normal. Hanya dalam waktu 1 jam, Jiang Chen dan Nangong Wentian tiba di dekat sebuah pulau. Pulau itu berbukit hijau dan berair jernih. Kabut putih menyelimuti pulau itu, membuatnya tampak seperti surga di lautan. Kita berada di pulau bahagia lagi. Nangong Wentian berkata sambil tersenyum. Guru Blissful banyak membantu saya. Jika saya punya waktu di masa mendatang, saya akan mengunjunginya lagi. Kata Jiang Chen. Ayo cepat dan temukan pulau es. Nangong Wentian mendesak. Jiang Chen sekali lagi mengeluarkan lempengan perunggu itu. Dari lempengan itu, ia menemukan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara tempat mereka berada dan pulau es. Mereka masih harus berjalan lebih dalam dan lebih jauh ke dalam lautan. Ombak laut bergulung-gulung, dan dari waktu ke waktu, beberapa monster laut raksasa akan menjulurkan kepala mereka dari permukaan laut dan memperlihatkan tatapan ganas kepada makhluk apapun yang lewat. Namun, semua monster laut ini telah mengembangkan kecerdasan, jadi ketika mereka merasakan aura kedua pria yang lewat di atas mereka, mereka segera menarik kepala mereka kembali ke dalam air, tidak berani menunjukkan agresivitas apapun. Tak lama kemudian, kedua lelaki itu tiba di suatu daerah dengan arus yang deras. Air di sana mengalir sangat cepat, menyebabkan banyak pusaran air besar terbentuk. Pusaran air ini membawa kekuatan yang dahsyat, sehingga tidak ada monster laut yang berani mendekat. Tepat pada saat ini, lempengan perunggu itu mulai bersinar terang. Jiang Chen mengirimkan indera ilahinya ke dalamnya dan menemukan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan pulau es. Kita sudah sampai, pulau es tersembunyi di bawah area ini. Ayo kita menyelam, tapi hati-hati dengan pusaran air itu. Mata Jiang Chen berbinar. Kedua pria itu menutupi diri mereka dengan penghalang energi Yuan, lalu mereka menyelam ke dalam air. Setelah menghabiskan beberapa waktu berenang di sekitar area tersebut, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda pulau es. Chen kecil, ini tidak mungkin benar. Pulau es itu sangat besar, kita seharusnya sudah menemukannya sekarang, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Lagi pula, kupikir daerah ini akan membeku, karena pulau es itu sangat dingin. Nangong Wentian bingung. Pulau es itu dalam mode siluman. Pulau itu hanya muncul sekali setiap 100 tahun, itulah sebabnya daerah ini tidak beku dan kita tidak dapat melihatnya. Jika kita dapat melihatnya dengan mata telanjang, orang lain pasti sudah menemukannya sebelum kita. Sekarang, kita harus menggunakan pelat perunggu. Jiang Chen mengangkat lempengan perunggu, lalu melepaskan seberkas sinar terang yang menyelimuti lempengan itu sepenuhnya. Berdengung. Suara dengungan yang memekakkan telinga segera terdengar dari lempengan perunggu, dan segera setelah itu, lempengan perunggu tersebut terhubung dengan pulau es. Kemudian, sebuah gerbang emas tiba-tiba muncul tepat di depan Jiang Chen dan Nangong Wentian. Tepat ketika gerbang emas ini muncul, semua air di sekitarnya didorong kembali, dan zona vakum terbentuk. Ayo pergi. Mata Jiang Chen berbinar. Dia memimpin dan memasuki gerbang emas, Nangong Wentian segera mengikutinya. Gerbang emas itu masih tetap di tempatnya setelah kedua pria itu memasukinya. Jiang Chen berbalik dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, gerbang emas itu berubah kembali menjadi lempengan perunggu dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Haha, piring perunggu ini benar-benar bagus. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa tentang pelat perunggu ini ketika dia mendapatkannya, tetapi dia tidak pernah berpikir dia bisa menggunakannya untuk memasuki pulau es sekali lagi. Dengan sekejap, Jiang Chen dan Nangong Wentian langsung muncul tepat di atas altar hitam. Altar hitam yang tampak menyeramkan itu tidak memengaruhi emosi keduanya, malah membuat mereka merasa sangat gembira. Kami benar-benar langsung datang ke altar hitam ini. Nangong Wentian terkejut. Pelat perunggu itu adalah kunci menuju area bagian dalam pulau es, wajar saja jika kita datang ke sini dengan gerbang yang terbuka karenanya. Mari kita lihat apakah kita bisa mengaktifkan formasi teleportasi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen langsung berjalan ke formasi teleportasi di altar hitam. Formasi teleportasi itu tampak sangat tua, dan jika bukan karena simbol-simbol mistis, mungkin formasi itu sudah tidak berguna lagi. Itu adalah formasi teleportasi hitam dengan diameter 3 meter. Ada banyak simbol terukir di atasnya. Seluruh formasi teleportasi tampak mati, dan sepertinya sudah lama tidak diaktifkan. Chen kecil, apakah masih berfungsi? Nangong Wentian merasa gugup karena bentuk formasi teleportasinya buruk.
Akan menjadi masalah besar bagi mereka jika tidak berhasil, karena mereka harus melakukan perjalanan ke benua selatan dengan pesawat, yang akan memakan waktu beberapa bulan, dan mereka akan terlambat untuk menghentikan hal buruk yang akan terjadi. Menurutku ini akan berhasil, mari kita coba. Lihatlah bagian tengah formasi teleportasi ini, ada sebuah soket yang bentuknya sama dengan pelat perunggu. Jika tebakanku benar, pelat perunggu yang kita miliki adalah kunci untuk mengaktifkan formasi teleportasi ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melangkah maju 2 langkah dan tiba di depan formasi teleportasi. Dia merentangkan tangannya dan meletakkan pelat perunggu ke dalam soket. Klik. Suara klik yang sangat jelas terdengar saat pelat perunggu dimasukkan ke dalam soket. Dalam sekejap, formasi teleport yang sunyi itu mulai bersinar terang, dan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya berteriak darinya. Formasi itu tidak lagi tampak seperti formasi yang hancur, dan simbol-simbol yang terukir di dalam formasi itu telah menjadi hidup dan layu seperti ular. Retak, retak. Suara retakan mulai terdengar dari formasi teleportasi, dan tak lama kemudian, retakan dimensi muncul tepat di tengah formasi. Kekuatan dimensi sedingin es meledak dari retakan dan menghantam wajah Jiang Chen dan Nangong Wentian, menyebabkan tubuh mereka bergoyang. Retak, retak. Tak lama kemudian, retakan itu membesar, dan beberapa menit kemudian, retakan itu berubah menjadi gerbang dimensi yang besar. Tingginya hampir 3 meter, dan gerbang itu berkedip terang. Setelah itu, 3 garis emas muncul di dalam gerbang dimensi. Satu menunjuk ke selatan, satu menunjuk ke utara, dan yang terakhir menunjuk ke tengah. Lihat, garis itu menunjuk ke benua selatan. Cahaya terang di ujung garis itu adalah benua selatan. Nangong Wentian benar-benar terkejut. Cahaya terang di ujung garis yang menunjuk ke selatan adalah yang paling terang, dan disitulah benua selatan berada. Ini adalah formasi teleportasi yang menakjubkan yang dapat mengirim mereka langsung ke benua selatan. Namun, Jiang Chen melihat garis tengah. Garis itu jauh lebih panjang daripada 2 garis lainnya, setidaknya belasan kali lebih panjang. Titik terang di ujung garis ini juga yang terbesar, seukuran kepalan tangan manusia. Dibandingkan dengan itu, titik terang yang mewakili benua selatan dan utara hanya seukuran ibu jari. Perbedaannya sangat besar. Itu benua ilahi yang legendaris. Nangong Wentian juga melemparkan pandangannya ke garis tengah dan bertanya dengan heran. Benar sekali, jalur ini mengarah ke pusat alam asal suci, benua ilahi. Mata Jiang Chen berbinar-binar. Itulah tujuan sebenarnya, tujuan akhirnya. Kudengar benua ilahi adalah daratan yang luas. Jika kita jumlahkan semua daratan dari benua timur, barat, selatan, dan utara, total luasnya hanya akan mencapai 10% dari benua ilahi. Itu adalah tanah suci alam asal suci, dan para prajurit di sana sangat kuat, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para prajurit di 4 benua terpencil. Namun, untuk mencapai benua ilahi, seseorang harus melintasi wilayah besar yang tak terhitung jumlahnya. Jaraknya sungguh tak terbayangkan, dan itulah alasan mengapa keempat benua terpencil itu terisolasi darinya. Hanya sedikit yang dapat melakukan perjalanan dari satu benua ke benua ilahi. Namun, formasi teleportasi ini benar-benar dapat membawa kita ke benua ilahi, ini luar biasa. Nangong Wentian berkata sambil mendesah. Sebagai seorang jenius dari keluarga Nangong, dia sangat mengenal geografi alam asal suci. Dia tahu bahwa meskipun benua selatan adalah daratan yang luas, itu hanyalah daratan kecil jika dibandingkan dengan benua selatan. Saudaraku, setelah kita menyelesaikan semuanya di sini, apakah kamu tertarik untuk pergi ke benua ilahi bersamaku? Dunia di sana jauh lebih menarik daripada dunia di sini. Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Dia terus menatap titik terang yang melambangkan benua ilahi, tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Nangong Wentian terkejut dengan pertanyaan Jiang Chen. Sama seperti Jiang Chen, ia bermimpi suatu hari mengunjungi benua ilahi. Namun, ia belum punya rencana untuk melakukannya. Kata-kata Jiang Chen langsung menyulut gairahnya. Benar saja, benua ilahi adalah tempat kegembiraan sejati menanti. Baiklah, jika ada kesempatan, aku akan mengikutimu ke benua ilahi. Dengan begitu, aku tidak akan hidup sia-sia. Nangong Wentian memperkuat semangatnya. Ayo kita lanjutkan, sekarang bukan saat yang tepat untuk pergi ke sana. Karena formasi teleportasi telah diaktifkan, mari kita lanjutkan ke benua selatan. Dengan pikirannya, lempengan perunggu itu jatuh kembali ke telapak tangan Jiang Chen, lalu dia melemparkannya ke arah titik terang yang melambangkan benua selatan. Wus! Dalam sekejap, angin kencang bertiup, lalu kekuatan dimensi yang dahsyat menyelimuti Jiang Chen dan Nangong Wentian, menyebabkan tubuh mereka terasa jauh lebih ringan, dan mengangkat mereka. Mereka kemudian dikirim ke gerbang dimensi. Dengan sekejap, pemandangan di depan mereka segera berubah. Jiang Chen dan Nangong Wentian muncul di tengah terowongan dimensi, dan lempengan perunggu itu terus melayang 3 meter dari mereka. Wus! Angin kencang terus bertiup. Nangong Wentian melirik ke arah turbulensi dimensi beraneka ragam di sekitarnya, dan tidak bisa menahan gemetar. Sial, jadi ini turbulensi dimensional. Ini luar biasa.
Tornado dimensional ini saja sudah lebih dari cukup untuk membunuhku. Tanpa perlindungan terowongan ini, kita akan mati atau tersesat dalam turbulensi ini. Nangong Wentian dilanda emosi campur aduk. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan di antara dimensi dan mengalami lingkungan dimensi yang misterius. Dibandingkan dengan Nangong Wentian, Jiang Chen sangat tenang. Dengan pengalamannya sebagai orang suci terhebat di kolong langit, ia sudah terbiasa bepergian melintasi dimensi yang berbeda. Ketika ia berada di puncaknya sebelumnya, ia bahkan tidak memerlukan formasi teleportasi apapun. Dengan pergeseran dimensi, ia dapat dengan mudah bepergian beberapa juta kilometer dalam sekejap. Melintasi dimensi hanyalah hal yang mudah baginya. Begitu kamu menguasai hukum dimensi dan berhasil mencapai alam Raja Tempur, kamu tidak akan merasa begitu kagum. Kata Jiang Chen. Raja Tempur, wilayah itu tampaknya sangat jauh dariku. Nangong Wentian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah seorang pria dengan bakat bawaan yang luar biasa, dan memiliki kepercayaan diri, dia tidak pernah berpikir untuk menerobos ke alam Raja Tempur, karena dia bahkan bukan seorang pejuang jiwa tempur sekarang. Kesenjangan antara kultivasinya saat ini dan alam Raja Tempur terlalu besar. Tidak sejauh yang kau bayangkan. Ingat, masih ada jalan panjang di depan kita, dan bahkan jika kita berhasil mencapai ranah Raja Tempur, itu baru permulaan. Jiang Chen berkata. Nangong Wentian bukanlah orang yang tidak punya cita-cita, dan dia bukanlah orang yang kurang percaya diri, dia hanya kurang pengalaman karena dia belum melihat dunia. Seseorang yang belum pernah pergi ke benua ilahi sebelumnya tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan tentang betapa luasnya dunia ini sebenarnya.